Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su' aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah kekuatan, menambah keimanan yang telah bersemayam dalam jiwa dan hatinya. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang senantiasa diberikan as-sakinah oleh Allah, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diberikan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan untuk baginda agung habibana wa nabiyana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat kerabat insyaallah, ahlul baitnya yang mukarraman, sahabat-sahabat yang budiman insyaallah, termasuk kita yang paling beriman hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di Selasa sore ini, di tanggal 25 Rajab tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Miladiah. Kajian kita di pengajian daring kita, online kita sore ini adalah melanjutkan kajian Asmaul Husna. Ya, kita sedang membahas tambahan nama-nama Allah, tambahan Asmaul Husna versinya Imam At-Tabrani. Ya. Saat ini kita akan membahas salah satu nama atau dua asma yang sering dipanggil, yang sering dijadikan wasilah doa-doa kita, yaitu Al-Mughith dan Al-Mu'ti. Ya. Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buni menyatakan bahwa dua nama ini adalah dua nama Allah yang agung, di samping nama-nama Allah yang agung yang lainnya, nama-nama Allah yang terbaik yang lainnya. Ya, Al-Mughith itu artinya adalah yang Allah yang maha membantu, Allah yang maha memberikan pertolongan, dan juga Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi. Ya, patut kita syukuri, patut kita tafakuri bahwa nama-nama Allah itu sangatlah banyak, ya, sekalipun di dalam Al-Quran itu ada 99 nama, sekalipun oleh Al-Imam At-Tabrani ditambah nama-nama yang lain, hampir 27 nama Allah yang lainnya. Nah, Al-Mughith dan Al-Mu'ti, Allah yang maha membantu, Allah yang maha memberi pertolongan, dan Allah yang maha memberi. Nah, yang patut kita mintakan ketika kita memanggil Allah dengan Al-Mughith, ya Allah yang maha memberikan pertolongan, ya Allah yang maha menolong. Ada doa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya
termasuk kepada putrinda tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu memang di sana dipanggil dengan asma Allah yang lain, ya Hayyu ya Qayyum, ya birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini menjadi kata kerja yang kemudian bisa digunakan dan bisa dipanggil dengan tambahan penggunaan kata lain, ya. Ketika Al-Mughis itu ada dipanggil zatnya, subjeknya, Allah yang maha menolong, Allah yang maha memberikan bantuan dan pertolongan. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah ya Allah engkau tinggalkan aku sekejap pun, ya, tarfatan ainin, karena tidak mungkin sekejap pun kita tidak ditolong oleh Allah. Sekejap pun tidak mungkin kita berpaling dari Allah, karena ketika kita berpaling dari Allah, maka boleh jadi akan dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara rahmat Allah itu adalah hal yang sangat kita rindukan dalam segala kesempatan, dalam segala kehidupan kita yang sedang kita jalani. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan kita bermohon kepada Allah agar diperbaiki, diperbagus untuk kita segala urusan kita. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Engkau ya Allah. Nah, ketika kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya Allah ya Mughis aghithni aghithni aghithni. Ketika Rasulullah yang mulia terjadi kemarau, mengalami kemarau panjang, ya, di Madinah, dan kemudian para sahabat pun juga mengadukan hal ini, karena yang membutuhkan air tidak hanya manusia, tidak hanya para sahabat, juga hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka diadukanlah, maka kemudian Rasulullah yang mulia melaksanakan salat istisqa, ya, salat meminta hujan di tanah lapang yang telah disiapkan, ya, di tempat yang bersih dan suci. Dan tidak saja yang datang berbondong-bondong adalah manusia, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di waktu itu yang membutuhkan air, tapi juga dibawalah hewan-hewan ternak, karena yang membutuhkan air tidak hanya manusia, juga hewan-hewan ternak. Maka selepas sholat istisqa itu, maka kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, dan sampai terlihat ketiaknya. Maka yang beliau mintakan adalah kalimat aghithna aghithna aghithna, agar Allah memberikan pertolongan, dan selepas dan juga meminta air hujan diturunkan oleh Allah. Seketika itu pulang dari musola di tanah lapang yang dilaksanakan, maka turunlah hujan dengan lebatnya. Nah, kalimat ini menjadi kalimat yang luar biasa. Kalaupun kita punya masalah, kalaupun kita keinginan untuk dibantu, ditolong oleh Allah, maka panggillah asma Allah yang mulia ini. Ya Allahu aghis, ya Allahu ya Mughis aghithna aghithna aghithna, atau aghithni aghithni aghithni, ya Allah yang maha menolong, yang maha membantu, yang maha memberikan pertolongan, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Di kalimatnya aghithna, maka yang kita meminta tolong bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk turunan kita, dan juga boleh jadi untuk sahabat-sahabat kita, yang itu menjadi bagian dari permohonan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang yang beriman yang sempurna, ketika berdoa tidak saja untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk tetangganya, bahkan secara umum untuk orang-orang yang beriman.
baik laki-laki maupun perempuan, sahabat-sahabatnya itu bukan sahabat yang dia kenal pun juga dia belum dia kenal. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Nah, dikaitkan dengan asma Allah Al-Mughith ini atau Al-Mu'ti dan Al-Mu'ti ini, yang maha memberi pertolongan, yang maha memberi, yang maha membantu. Hal lain yang kita rindukan adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Kata Rasulullah yang mulia, aku mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa adalah dalam sholat. Apalagi sekarang sudah tanggal 27, tanggal 25 Rajab, dan wallahu alam tanggal 27 Rajab itu suka ditafakuri adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal inilah yang kemudian yang mendasari Rasulullah dimi'rajkan, di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah berawal dari Amul Huzni, tahun kesedihan, karena sebelumnya wafatlah istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, seorang istri yang sangat luar biasa yang mengorbankan seluruh hartanya untuk modal dakwah dan segala sesuatunya untuk kepentingan Islam, dan yang menolong, yang membantu, bahkan menjadi hijab, menjadi tameng, ya, menjadi junnah, menjadi perisai dari keburukan, kejelekan, kejahatan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Dan ketika wafat Rasulullah sangat luar biasa bersedihnya. Kemudian wafat pula pamanda tercinta Abu Talib bin Abdul Muthalib, itu pun juga sama, orang yang sangat dicintainya. Makanya tahun itu dikenal dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, sebagai gambarannya, sebagai balasan dari, sebagai balasan, sebagai penghibur dari Allah, maka Rasulullah yang mulia diisrakan dan dimi'rajkan. Dan kemudian dalam mi'raj itu Rasulullah diberikan amanah, diberikan hadiah yang paling indah, yaitu sholat yang 5 waktu. Nah, bila kita memanggil Allah dengan Al-Mughith, Allah yang maha membantu, Allah yang maha menolong, maka seyogianya yang kita mintakan kepada Allah adalah bagaimana caranya agar Allah memberikan ketenangan, memberikan kenikmatan dalam sholat kita. Ketika dalam sebuah perjalanan kemudian terasa sangat lelah dan capek, maka Rasulullah dan para sahabatnya duduk-duduk, tapi kemudian beliau menyampaikan, ya Bilal, arihna bis sholat, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tadi saya bilang bahwa Rasulullah sangat mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam sholat. Bahkan ketika ada persoalan apapun, maka sholat menjadi solusinya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau di ayat yang lain di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan tidaklah berat sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Rasul mengatakan, menyuruh kepada Bilal agar mengistirahatkan dengan sholat. Artinya sholat yang terbaik itu adalah sholat yang membuat orang istirahat dari kepentingan, dari pemikiran tentang hal-hal dunia. Tetapi ketika sholat adalah kita minta kepada Allah dan memanggil asmanya ya Mughith, ya Allah yang memberikan pertolongan, ya Allah yang membantu, agar Allah memberikan kepada kita ketenangan, kenikmatan dalam sholat. Ketika sholat, dunia itu hilang, yang ada adalah kedamaian,
bisa berdialog, bisa bertatap, bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian bila salat itu dikerjakannya malam hari yang kita kenal dengan salat tahajud atau qiyamul lail. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Maka bila kita korelasikan, bila kita hubungkan antara asma Allah Al-Mughis yang kita rindu, yang kita minta segala bantuan dan pertolongannya, dan di antara hal yang sangat kita butuhkan adalah kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kekhusyuan dalam sholat. Bukankah orang-orang yang beriman tidak seluruhnya bahagia, kecuali orang-orang qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh bahagia orang-orang yang beriman, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk ketika menegakkan sholat, ketika menjalankan sholat. Makanya perlu juga kita bertafakur ya, setahun sekali. Sebaiknya memang setiap malam, setiap hari saat kita bertafakur, itu paling minimal setahun sekali kita mentafakuri tentang kewajiban sholat kita. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Secara fisik, ya, secara ruh dan fisik Rasulullah melaksanakan, menikmati mi'rajnya, dipanggil, diundang oleh Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segalanya, dan mendapatkan oleh yang luar biasa dalam sholatnya. Maka bagi orang-orang yang beriman pun punya peluang untuk mi'raj, untuk sampai amalan-amalan kebaikannya, terutama amalan sholatnya, diangkat menuju arasy Allah, yaitu dinamakan dengan mi'raj, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk sampai agar sholat kita, ya, setelah kita meminta kepada Allah dan asmanya Al-Mughis, agar sholat kita diterima dan menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah cek niatnya. Sudahkah niat ketika kita sholat dan baik yang wajib maupun yang sunnah atau amalan-amalan yang lainnya semata-mata hanya mengharapkan ridho, pertolongan, maghfirah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Cek niatnya ketika sholat kita, ya, selain dari doa lewat asmaul husna al-mughis, agar sholat kita menjadi sholat yang menjadi sarana mi'raj kita. Cek niatnya benar, maka insya Allah sholat kita menjadi sarana tangga untuk mi'raj kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, cek ilmunya. Apakah sudahkah ilmunya itu sholat kita itu betul-betul sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian yang ketiga, cek asarnya. Apa itu asar? Artinya bekas-bekasnya. Bekas apa? Bekas sholatnya mewujud dalam bentuk perilaku akhlak yang terbaik. Bukankah dalam sholat kita dilarang, haram hukumnya mengucapkan kata-kata yang lain ketika kita mengumandangkan, ketika angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang membuat haram segala macam gerakan, ucapan, kecuali gerak dan bacaan sholat. Artinya itu menjadi isyarat bahwa lisan kita, tangan kita, hati kita, mulut kita, mata kita jangan berbuat apapun kecuali adalah sedang menghadap Allah, membaca, kecuali yang dibenarkan adalah bacaan-bacaan sholat. Artinya mulut kita jangan mengucap apapun kecuali hal-hal yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun diam. Artinya bila mau berbicara, berbicaralah yang baik, berkata-katalah yang baik, bukan gibah, bukan sumpah serapah, bukan kata-kata kasar,
bukan perbuatan kotor, bukan kata-kata yang kotor, tapi semuanya dijaga. Itu adalah asar. Artinya sholatnya mengimbas, berbuah menjadi asar yang baik, berubah menjadi akhlak yang baik. Dia tidak pernah berucap. Orang-orang yang sholatnya benar dan diterima, yang merupakan tangga agar dia bisa mi'raj adalah ketika lisannya, ketika segala seluruh anggota badannya terjaga. Dia berbuat, dia berucap, dia melihat kecuali mengucapkan kata-kata yang baik, yang qaulan karima, qaulan sadida. Tidaklah matanya melihat kecuali hal-hal yang baik, tidaklah tangannya berayun, tidak kakinya melangkah kecuali untuk hal-hal yang baik. Ikhwatillah, hamba Allah rahimakumullah. Makanya kemudian jangan sampai kita termasuk orang-orang yang, bukankah tadi harapannya sholat kita itu mendatangkan kekhusyuan, bisa merubah. Ya, dalam sejarah banyak gitu orang mungkin sudah benar niatnya, sudah benar tata cara gerakan bacaan sholatnya, tapi kemudian persoalan mereka masih banyak orang-orang yang membuat fahsya dan mungkar, padahal sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Hujurat ayat 45. Tapi kemudian yang jadi persoalan tadi adalah boleh jadi dalam mengerjakan sholatnya ada persoalan. Mohon maaf, mengapa kemudian di dalam Al-Quran ada orang yang sholat tapi diancam dengan kecelakaan? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Allah mengancam orang-orang yang sholat tapi dengan ancaman kecelakaan. Artinya orang yang sholat saja itu bisa celaka, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Ada juga orang-orang yang sholat tapi dianggap munafik oleh Allah. Ada dalam surah An-Nisa ayat 142. Ya, Allah mengatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal mereka tidak lain hanya menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika dia mendirikan, melaksanakan sholat, maka dia mengerjakan dengan kusala. Artinya orang mengerjakan sholat ya dengan kusala, dengan malas pun, sekalipun dia sholat, tetap dicap oleh Allah sebagai orang yang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, harapan kita mudah-mudahan sholat menjadi arifna di sholat, menjadi saat kita beristirahat, saat kita fokus bahwa hidup kita bukan dunia, tapi juga harus mendapatkan kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Mari kita perbaiki sholat-sholat kita, dan tiada lain untuk mendapatkan kekhusyuan, yang mendapatkan sholat agar menjadi sarana kita mi'raj kepada Allah. Bukan saja kita mengecek niat kita, bukan saja mengecek tata cara ilmu sholat kita, juga bukan saja mengecek apakah ada perubahan dari sholat itu. Sholat bisa merubah akhlak perilaku seseorang dan segala macamnya, tapi jauh di balik itu adalah bagaimana caranya agar sholat itu betul-betul mendatangkan manfaat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Maka tiada lain, bermintalah kepada Allah, panggillah asma Allah yang paling agung, yang semua juga agung. Ya Allahu ya Mughis, agisni ya Allah, tolonglah aku agar aku diberikan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mintalah kepada Allah yang punya ketenangan, yang punya kebahagiaan, itu Allah. Maka panggillah Allah ketika ingin kita diberikan kekhusyuan dalam sholat. Maka sebelum itu, setelah kita beristiazah dan membaca basmalah, sebelum niat kita minta kepada Allah, panggil nama Allah. Ya Allahu ya Mughith, ya Allahu ya Mughith, ya Allah ya Mughith agisni. Dan kita tolong oleh Allah, diberikan ketenangan, kenikmatan, kekhusyuan dalam sholat. Semoga Allah
selalu membimbing kita dan menerima amal kebaikan kita sebaik-baiknya. Perbanyak kita berzikir. Bukankah tidak ada zikir yang paling agung? Wala zikrullah akbar. Selain ini adalah zikir adalah sholat. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhassuana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.